Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, teman-teman, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis real. Dan kali ini topiknya adalah titik interior dan titik eksterior. Himpunan A subset dari R, P-nya adalah bilangan real, maka P ini disebut titik interior dari A jika terdapat bilangan real yang lebih dari 0 sehingga persekitaran dari titik P dengan jari-jari R tadi termuat di dalam A. Himpunan semua titik interior dari A disebut interior A dan dinotasikan dengan in A. Kemudian kalau kita punya titik interior seperti itu, maka kalau kita punya P bilangan real, maka dia bukan titik eksterior A. Kalau apa lingkaran dari itu, berarti sebarang bilangan real R yang lebih dari 0, PRP bukan subset. Perhatikan bahwa untuk menyelidiki titik interior tadi terdapat bilangan real, berarti kita harus memilih R-nya siapa yang mengakibatkan persekitaran titik P dengan jari-jari R termuat di dalam A. Kalau bukan, berarti memberikan bilangan real sembarang, menunjukkan adanya titik di dalam PRP, tetapi dia tidak berada di dalam A. Perhatikan kalau kita punya P bilangan real itu tidak berada di dalam A. Kemudian P itu jaraknya terhadap P sama dengan 0, sehingga P sendiri merupakan anggota dari persekitaran titik P dengan jari-jari R untuk R yang manapun. Nah, karena ada P di dalam PRP tetapi P bukan anggota A, berarti di sini mengakibatkan PRP bukan subset dari A untuk semua bilangan real R yang lebih dari 0. Dengan kata lain, kalau P-nya bukan berada di dalam A, maka pasti dia bukan titik interior dari A. Oleh karena itu, untuk menyelidiki titik P mana saja yang merupakan titik interior dari A, kita cukup menyelidiki titik-titik yang berada di dalam himpunan A. Tidak seperti pada saat kita menyelidiki titik limit. Nah, untuk jelasnya kita bahas bareng-bareng contoh yang nomor 1. Kalau kita punya himpunan A 2 sampai dengan 5, maka interior dari A adalah interval 2 sampai 5. 5-nya tidak ikut. Mengapa seperti itu? Nah, kita cukup menyelidiki titik-titik yang berada di dalam A saja. Jadi kalau A itu tadi adalah 2 sampai dengan 5, kita selidiki dulu yang 5. Kalau P-nya sama dengan 5, perhatikan persekitaran dari titik P dengan jari-jari 5 itu kan saya gambarkan di bawahnya. Jadi kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga. Jadi hanya ada 3 model persekitaran dari titik P dengan jari-jari 5. Yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi yang nomor 1 itu kalau epsilonnya kurang dari 3, yaitu jarak dari 2 ke 5 itu adalah 3. Jadi yang pertama ini epsilonnya kurang dari 3, yang kedua ini epsilonnya sama dengan 3, jadi ini lurus 2. Yang ketiga ini epsilonnya lebih dari 3. Perhatikan, adakah di antara gambar yang saya gambarkan interval merah yang di bawahnya ini yang termuat di dalam A, yang nomor 1 kita lihat di sini. Di sini kan ada titik-titik yang berada di luar A. Begitu juga yang ini. Yang kecil saja ada titik yang di luar A, apalagi yang kemungkinan kedua dan ketiga. Sehingga yang berlaku yang mana? Ternyata yang berlaku sebarang bilangan real
R, PRP bukan subset. Jadi P sama dengan 5 bukan titik interior. Jadi kalau tadi R sebarang bilangan real, harus ada X yang di dalam itu, X bukan anggota A. Seperti ini. X-nya ini siapa? Kan seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, semua R ya, bukan epsilon, di situ R, berarti saya bisa memilih 5 plus R per 2. Maka ini selalu berada di dalam persekitaran karena jaraknya persekitaran X sama dengan 5 plus R per 2 ke titik 5 itu sama dengan R per 2, jadi kurang dari 2. Sehingga X berada di dalam persekitaran dari titik P sama dengan 5, tetapi dia tidak berada di dalam A. Sehingga PRP bukan subset dari A. Dengan kata lain, P sama dengan 5 bukan titik interior dari A. Kemudian yang kedua, kasus kedua berarti P-nya terletak di antara 2 sampai dengan 5. 2 sampai dengan 5. Kalau kita tadi punya seperti ini, 2, 5, P-nya seperti itu, berarti kalau P-nya di sini, berarti kan kita punya seperti ini, mesti kalau P-nya dekat dengan 2, saya punya persekitaran ini termuat di dalam A. Kalau P-nya dekat dengan 5, saya punya persekitaran ini mesti ujung kanannya sama dengan 5, subset dari A. Kalau pas di tengah-tengah, P-nya di situ tengah-tengah, berarti saya buat persekitarannya tengah-tengah, jadi ujung kanannya 5, ujung kirinya 2. Sehingga dari gambar itu, kalau P-nya di antara 2 dan 5, ternyata saya bisa memilih bilangan real yang sama dengan minimum di antara P-2, jadi P-2 dengan 5 min P. Kita pilih yang paling kecil, maka jelas di situ nanti kalau minimumnya adalah yang P-2, titik ujungnya yang kiri berada di dalam 2, ujung kanannya ini berada di sebelah kiri 5. Kalau yang minimum itu adalah 5 min P, berarti ujung kanannya adalah 5, ujung kirinya mesti terletak di sebelah kanannya 2. Kalau pas di tengah-tengah, berarti ujung kirinya 2, ujung kanannya 5. Nah, untuk semua kasus itu ternyata persekitaran ini tadi subset dari A. Jadi kita bisa memilih R yang paling besar adalah ini, dan ini merupakan bilangan real yang lebih dari 0. Sehingga untuk P di antara 2 sampai 5 merupakan titik interior A. Untuk titik 5 bukan, yang di antara 2 sampai 5 ya, berarti interior dari A sama dengan interval 2 sampai 5. Untuk contoh yang kedua, B adalah himpunan yang bentuknya seper N dengan N-nya bilangan asli. Kita lihat berarti yang kita selidiki adalah titik seper N. Perhatikan kalau kita punya seper N, maka di sebelah kirinya titik seper N kan ada seper N plus 1, N yang manapun. Kita akan membuktikan bahwa seper N ini bukan titik interior dari himpunan B. Perhatikan, kalau kita punya, saya gambarkan persekitaran titik seper N-nya di atasnya seperti ini mungkin. Yang kedua, kalau ujung kirinya adalah seper N plus 1. Yang ketiga, kalau R-nya itu lebih dari jaraknya, jadi jarak dari titik seper N plus 1 ke seper N ini misalnya R, maka R ini kan sama dengan seper N dikurangi 1 per N plus 1. Perhatikan bahwa pada gambar ini kan persekitaran yang gambar yang
hijau, gambar yang hijau, ini kan mesti ada titik yang berada di sebelah kanannya N. Begitu juga ada titik yang di antara N dan N+1. Sehingga yang ini perhatikan yang ke kiri saja, kita dari N ke kiri untuk gambar pertama. Titik-titik yang di kirinya N yang pada interval pertama ini kan bukan anggota dari B. Begitu juga gambar yang ini, titik-titik yang berada di sini juga bukan anggota B. Untuk yang besar ini, maka di sini juga ada titik-titik yang bukan anggota dari B. Sehingga kalau R-nya sembarang, kita hanya punya 3 bentuk ini, ternyata kita bisa memilih siapa yang ke kiri. N dikurangi, yang ini misalnya di tengah-tengahnya berarti 1/n dikurangi, ini kan jari-jarinya R/2. Kalau R-nya kurang dari sekian ini, kurang dari sekian, berarti saya pilih ada X yang ini untuk R-nya kurang dari ini. Dan saya pilih kalau di sini gambarnya yang paling besar, maka titik di antara N+1 dengan N berarti di sini yang saya gambarkan biru di sini, maka titik biru ini kan bukan anggota dari B. Jadi saya bisa memilih biru ini adalah yang ini. Jadi 1/N+1 ditambah 1/N dibagi 2. Maka ini anggota persekitaran, tetapi dia bukan berada di dalam B. Jadi untuk sebarang bilangan real R yang lebih dari 0, ternyata kita bisa memilih X, di mana X anggota persekitaran, tetapi X bukan anggota B. Jadi 1/N bukan titik interior dari B untuk setiap N. Dengan kata lain, setiap anggota dari B bukan titik interior dari B. Jadi interior dari B sama dengan himpunan kosong. Untuk yang nomor 3 itu adalah himpunan C sama dengan A digabung dengan himpunan A yang tadi pada contoh nomor 1, 2 sampai dengan 5 digabung titik 10, 15, dan 25. Berarti 2 sampai dengan 5 digabung titik 10, 15, 25. Berarti yang kita selidiki kan yang ini tadi adalah titik interior 5-nya bukan, berarti 10 ini kalau saya punya, perhatikan bahwa 10 ke 5 jaraknya 5, 10 ke 15 jaraknya 5. Jadi kalau saya buat persekitaran titik 10 dengan jari-jari 5 kan seperti ini. Nah, di sini misalnya saya punya titik 5 ditambah 10 dibagi 2, jadi 7,5 anggota persekitaran dari titik 10, tetapi 7 ditambah setengah itu bukan anggota dari B. Jadi setiap persekitaran kalau kecil berarti saya ambil misalnya yang seperti ini, ada titik ini, jadi 10 dikurangi R/2 kalau R-nya kurang dari 5, dan kalau lebih dari itu berarti saya ambil yang titik 7,5 misalnya, sehingga titik 10 juga bukan titik interior. Secara sama titik 15 juga bukan titik interior, titik 25 juga bukan titik interior, sehingga interior dari C masih tetap sama dengan yang nomor 1. Nah, masih ada tentang titik khusus yang lain yang mirip dengan titik interior, yaitu titik eksterior. Jadi himpunan A subset dari R, titik P atau bilangan real P disebut titik interior, titik eksterior dari A kalau dia merupakan titik interior dari A komplement. Berarti apa? Kalau ada bilangan real R yang lebih dari 0 yang mengakibatkan persekitaran dari titik P dengan jari-jari R itu termuat di dalam A komplement.
Berarti untuk mencari titik eksterior dari himpunan A, kita harus tahu dulu A komplemennya, baru mencari titik-titik yang merupakan interior dari A komplemen. Sehingga yang kita selidiki seperti pada titik interior, yang kita selidiki titik mana saja yang merupakan titik eksterior dari himpunan A adalah titik-titik yang berada di dalam komplemennya A. Seperti itu. Nah, himpunan semua titik eksterior A, eksterior dari A disebut eksterior A dan dinotasikan seperti ini. Contohnya, kalau kita punya A seperti yang tadi 2 sampai dengan 5, maka eksteriornya yang mana? Kita harus tahu dulu A komplemen. A komplemennya yang mana? A-nya kan A-nya 2 sampai 5, berarti negatif tak hingga sampai dengan 2, 5-nya tidak ikut ke kanan. Nah, ini 2, 5, 2-nya ke kiri. 2-nya ke kiri. Berarti yang kita selidiki hanyalah titik-titik yang kurang dari 2 dan titik 2 beserta titik-titik yang lebih dari 5. Perhatikan kalau P-nya kurang dari 2, P-nya kurang dari 2 berarti di sini P, saya bisa memilih jari-jarinya, berarti jarak dari P ke 2. Jadi ini titik 2. Jadi kalau R-nya sama dengan 2 min P, maka persekitaran ini kan subset dari yang 2 ke kiri, berarti subset dari A komplemen. Dengan sendirinya P kurang dari 2 merupakan titik interior dari A komplemen atau merupakan titik eksterior dari himpunan A. Kemudian kalau P-nya lebih dari 5 berarti P-nya di situ. Kita buat persekitaran, kalau ini ada P, ya paling besar ini 5, ini P, berarti jarak ke situ kan sama dengan P dikurangi 5. Sehingga kalau kita pilih R paling besar ini, maka PRP subset dari yang ini, subset dari 5 ke kanan, dengan sendirinya subset dari A komplemen. Jadi untuk P yang lebih dari 5, P merupakan titik eksterior dari himpunan A. Tinggal menyelidiki yang P sama dengan 2 itu kan anggota dari A komplemen. Nah, P sama dengan 2 ini bukan titik eksterior. Kenapa? P sama dengan 2 kalau kita buat persekitaran dari titik 2 kan mesti ada yang ke kanan. Nah, itu yang paling kecil. Kemudian yang kedua yang ujung kanannya 5. Yang besar seperti itu. Kalau ini kita pilih 2 ditambah R per 2, 2 ditambah R per 2 kalau R-nya kurang dari 3. Nah, kalau lebih dari 3 kita pilih titik 2. Titik yang bukan anggota dari A komplemen, berarti titik 2,5 misalnya. Titik 2,5. Berarti kalau P-nya sama dengan 2, maka untuk setiap bilangan real R yang lebih dari 0 ada X yang sama dengan itu 2 plus R per 2 kalau R-nya kurang dari 3 sama dengan 2,5 misalnya. Kalau R-nya lebih dari 3, dengan X ini berada di dalam persekitaran dari titik 2, tetapi X bukan anggota dari A komplemen. Jadi X sama dengan
P sama dengan 2 bukan titik eksterior dari jadi eksterior dari A itu adalah yang ini, 5 ke kanan dan 2 ke kiri, jadi digabungkan. Contoh berikutnya, kalau kita punya B sama dengan 1/n, maka B komplement berarti kan 1/n itu lebih dari 0, berarti 0 ikut anggota dari B komplement ke kiri, kemudian satunya anggota tadi, berarti 1 ke kanan bukan, jadi anggota B komplement yang saya gambar hijau. Dan kalau di sini ada 1/n dan 1/n plus 1 ada titik, maka yang diantaranya ini, jadi kalau 1/n nya saya gambarkan merah, maka ini ada 1/n plus 1, ini ada 1/n, yang diantaranya ini adalah anggota dari titik-titik di situ adalah anggota dari B komplement, sehingga yang merupakan B komplement itu adalah 0 ke kiri, 1 ke kanan, digabung dengan hijau-hijau yang di sini. Jadi ini B komplement itu ini dan ini. Nah, seperti itu. Maka kita akan menyelidiki titik-titik yang kurang dari 0, lebih dari komplemennya kan 0 ikut, jadi kurang dari 0 sama dengan 0, lebih dari 1. Terus diantara 1/n plus 1 dan 1/n. Untuk yang pertama, kalau P nya kurang dari 0, maka kalau P nya kurang dari 0 berarti saya punya P nya kurang dari 0, buat saja persekitaran yang seperti ini. Jadi ujung P ditambah R nya sama dengan 0, sehingga jari-jarinya di sini berarti jari-jarinya kalau ini 0 berarti 0 dikurangi P, sehingga kita bisa memilih R paling besar adalah negatif P. Maka dia nanti persekitarannya karena ini 0 berada di sini, berarti subset dari B komplement, sehingga P kurang dari 0 merupakan titik eksterior dari P. Kemudian P sama dengan 0. Kalau P sama dengan 0, ini tadi kan ada yang B komplement ke sana. Kalau sama dengan 0 kan mesti R yang manapun mesti ada 1/n yang di sini menurut. Nah, ini kalau R bilangan real yang lebih dari 0, maka menurut sifat Archimedes, akibat sifat Archimedes, ada bilangan asli N0 sehingga 1/n 0 kurang dari R. Berarti kalau ini ada 0, ini ada R, berarti 1/n itu di sini. Nah, sehingga 1/n itu merupakan anggota dari B0, tetapi 1/n 0 kan anggota B, berarti 1/n 0 bukan anggota B komplement. Jadi BR0 bukan subset dari B komplement. Jadi P sama dengan 0 bukan titik eksterior dari B. Kemudian P yang lebih dari 1, komplemennya tadi kan yang lebih dari 1 ikut, berarti kalau P di sini saya buat misalnya jari-jarinya paling besar adalah jarak dari 1 ke titik P. Jadi siapa itu? Ya P dikurangi 1, sehingga kalau kita punya R nya P-1, maka ini bilangan real yang lebih dari 0, dan intervalnya bentuknya kan seperti ini.
dan ini subset dari yang ini ke kanan kan, sehingga VRP dengan R seperti itu tadi subset dari B komplement. Jadi P yang lebih dari 1 merupakan titik eksterior B. Yang terakhir adalah kalau kita punya titik 1/n plus 1 dan 1/n, titiknya itu, tetapi kita mengambil P-nya yang di sini. Nah, P-nya di situ. Ini kan yang hijau ini adalah titik-titik di dalam B komplement. Kita ambil R-nya, misalnya ini R1, jarak dari P ke 1/n plus 1 itu R1, jarak dari itu ke sana kita namakan R2, maka kita pilih ini adalah R1, ini adalah R2, R-nya adalah minimum di antara itu. Maka kalau P-nya di sini nanti yang, kalau misalnya yang kecil R1 berarti seperti ini mesti di sebelah kiri 1/n, ujung kirinya 1/n plus 1. Kalau dekat ke 1/n berarti ujung kanannya adalah 1/n, sehingga yang pertama ini juga subset dari yang hijau di situ, yang ini juga subset di situ, dengan sendirinya untuk setiap kasus ini merupakan subset dari B komplement yang ini, sehingga untuk P yang terletak di antara itu merupakan titik interior dari B komplement. Dengan kata lain, P merupakan titik eksterior dari B. Jadi benar bahwa yang ini tadi titik eksterior himpunan dari semua titik eksteriornya adalah negatif tak hingga sampai 0, nolnya tidak ikut, digabung 1 sampai tak hingga, interval itu digabung himpunan-himpunan yang merupakan interval di antara 1/n plus 1 sampai 1/n. Kemudian coba titik eksterior dari C yang ini yang mana. Nah, di situ tadi berarti kan ada titik 2 sampai himpunan 5-nya yang 2-nya tidak ikut, jadi kita punya 2-nya tidak ikut, di sini 5, terus ada titik 10, 15, 25, berarti komplemennya adalah 2-nya ikut ke kiri, terus di antara 5 sampai ini tadi 10, 15, 25, berarti yang itu, kemudian demikian terus ke sana. Nah, yang merah ini adalah komplemennya. Ini ada titik 10 tadi, 15, 25, berarti C komplement itu yang merah. C komplement berarti titik 5 tidak ikut, 10 tidak ikut, 5 tidak ikut, 10 tidak ikut, 15 tidak ikut, 25 tidak ikut, tetapi 2-nya ikut. Nah, seperti tadi coba Anda kerjakan sebagai latihan. Saya kira itu pengertian dari titik interior dan titik eksterior dari suatu himpunan pada R. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, tetap belajar, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.